Susunan acara pada pagi hari ini ialah acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Poin yang pertama yang akan disampaikan oleh Mas Maulidia. Kepada Mas Maulidia, saya persilakan. Baik, untuk kelompok 2, kami menjelaskan tentang gambaran umum ilmu qiraat bagian 2. Untuk pokok bahasan ada 2, yaitu syarat-syarat diterimanya qiraat. Yang kedua adalah macam-macam qiraat serta contoh masing-masing. Macam-macam qiraat tersendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, menurut kategori kualitas keabsahan qiraat, dan yang kedua, menurut kuantitas jumlah perawinya. Untuk yang kualifikasi berdasarkan kualitas kesohihan qiraat, di sini pada ilmu qiraat terdapat versi qiraat yang beredar di kalangan umat Islam yang diriwayatkan oleh para qori, yang sesuai dengan riwayat dari Rasulullah. Ada yang dari Nabi, tapi riwayatnya ahad atau perorangan, dan ada yang terdapat yang menyimpang dari sistem periwayatan. Agar tidak terjadi penyimpangan tersebut, terdapat ketentuan kualitas qiraat untuk menilai sah dan layaknya sebuah qiraat. Berikut ketentuan kualitas qiraat dalam menilai sah atau layak tidaknya qiraat, yakni ada 3. Yang pertama, sesuai dengan segi kaidah nahwu atau tata bahasa Arab. Dan yang kedua, sesuai dengan salah satu rosem mushaf Utsmani. Dan yang ketiga, sesuai dengan kesohihan sanadnya. Kemudian dalam ilmu qiraat ini, siapa yang menetapkan 3 ketentuan tersebut? Yakni Syekh Al-Makki Ibnu Abi Thalib yang wafat pada tahun 347 atau 958. Dan yang memopulerkan adalah Ibnu Al-Jazari, yang dimana beliau menyantumkan di dalam bait di Thayyibatun Nasyr yang berbunyi wa kullu ma waqafa wajhan nahwi wa kana lirasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal Qur'an fahadihi thalathul arkan wa haitsu ma yaqtalu ruknun athbat syududuhu law annahu fi sab'ah, yang artinya setiap qiraat yang sesuai dengan wajah nahwu atau bahasa memungkinkan tercakup oleh Rosem Utsmani dan memiliki sanad sahih adalah yang termasuk Al-Quran. Inilah ketiga rukun diterimanya qiraat. Apabila ada salah satu rukun yang cacat, maka pastikan kesyudutannya dan jika didapati pada qiraat sab'ah. Terdapat 3 syarat dalam menentukan kesohihan qiraat tersebut. Yang tadi yang pertama, sesuai dengan tata bahasa Arab, yaitu kesesuaian walaupun hanya satu wajah. Terdapat salah satu kaidah nahwu yang berkembang. Oleh karena itu, qiraat
ini bukanlah sastra bahasa Arab yang bebas diubah oleh sembarangan orang, namun qiraat adalah suatu nas yang harus dipatuhi atau sunnah muttaba'ah. Yang kedua adalah kesohihan sanad. Ini adalah termasuk inti utama sebuah qiraat yang pada dasarnya tauqifi. Apabila sanad sahih, pasti tentu boleh diterima. Dan dalam kesohihan sanad ini, periwayatan qiraat harus mutawatir. Yang mana status qiraat ini ada 3. Yang pertama adalah sab'ah, yang kedua asyirah, yang ketiga arba'ah asyirah. Dalam qiraat ahad itu bisa sebagai hujah atau dalil sebagai istinbat hukum. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga adalah sesuai dengan rosem mushaf Utsmani. Pada proses penilaian mushaf Utsmani, para sahabat telah menyesuaikan antara bentuk tulisan dengan qiraat. Karena mengingat ada sebagian lafaz yang bisa diakomodir dengan satu bentuk tulisan. Terdapat contoh pada kata cilmun yang bisa dibaca cilmi dan salmi. Dan ada yang tidak bisa diakomodir dengan satu bentuk tulisan, itu juga pada surat At-Taubah ada yang di penambahan kata min. Tapi di mushaf lain itu materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oh iya. Untuk selanjutnya, untuk ilmu qiraat ini, apakah itu qiraat shahihah dan qiraat dhaifah atau syadz? Menurut ilmu Al-Jazari melalui kitab An-Nashr fi Qiraatil Ashr itu ada 2. Ada qiraat shahihah dan ada qiraat dhaifah. Qiraat shahihah yaitu qiraat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab, sesuai dengan salah satu rosem Utsmani dan sanad sahih. Ini berarti menyakup 3 ketentuan tersebut sehingga wajib diterima. Contohnya pada qiraat shahihah adalah qiraat sab'ah dan asyirah atau qiraat imam lain yang sesuai dengan sab'atu ahruf yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang pada pertemuan kemarin sudah dibahas dengan kelompok 1. Terus untuk apa itu qiraat dhaifah? Qiraat dhaifah adalah qiraat yang tidak memenuhi salah satu dari 3 kriteria keabsahan di atas. Jadi dari 3 ketentuan yang di atas tadi, ada salah satu yang tidak sesuai, maka itu tidak wajib untuk diterima. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Maulidia yang telah menyampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lauza Alpang Aisyara. Kepada Ara, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Tadi telah dijelaskan oleh Mas Maulidia tentang klasifikasi qiraat didasarkan kepada
kualitas kesahihannya atau keabsahannya, serta juga syarat-syaratnya. Nah, kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang kualifikasi qiraat berdasarkan kuantitas atau jumlahnya. Nah, klasifikasi qiraat yang didasarkan pada jumlah perawinya menurut As-Suyuti yang didukung oleh Ibnu Al-Jazari ada yang pertama A, qiraat mutawatir. Qiraat mutawatir adalah qiraat yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari sekelompok orang, sehingga di masing-masing tingkatan rawinya tidak mungkin terjadi kebohongan. Contoh qiraat mutawatir adalah qiraat sab'ah. Kemudian B, ada qiraat masyhur. Qiraat masyhur adalah qiraat yang memiliki kualitas sanad sahih dan diriwayatkan oleh para perawi yang adil juga dhabit, serta sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan salah satu Rasul Utsmani. Jenis qiraat ini cukup masyhur di kalangan ahli qiraat dan sama sekali tidak mengandung unsur kekeliruan maupun syadz. Hanya saja jumlah perawi dalam sanadnya tidak mencapai jumlah mutawatir. Contoh qiraat masyhur banyak dijumpai dalam bab farsul huruf baik dalam kitab karya Asy-Syatibi, Ibnu Al-Jazari maupun Ad-Dani. Qiraat jenis ini menurut ulama boleh dibaca dan wajib diyakini keberadaannya serta tidak boleh diingkari. Next, Rara. Nah, kemudian ada qiraat ahad. Qiraat ahad adalah qiraat yang diriwayatkan. Kembali ke ini, ke slide sebelumnya, Ra. Tolong. Qiraat ahad adalah qiraat yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih yang tidak mencapai derajat masyhur. Yang tidak mencapai derajat masyhur dan tidak sesuai dengan rasam mushaf Utsmani. Jenis qiraat ini tidak boleh dibaca dalam sholat dan tidak wajib diyakini keberadaannya. Seperti qiraat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari jalur Asim Al-Jahdari dari Abu Bakrah. Kemudian ada qiraat syadz. Qiraat syadz adalah qiraat yang kualitas sanadnya tidak sahih. Contohnya seperti bacaan Maliki dan Yaum pada surat Al-Fatihah ayat 4, dibaca dengan sighat fi'il madi dan menasabkan yauma. Jadi bacaannya malaka yaumaddin gitu. Nah, kemudian contoh lain adalah qiraat Ibnu Sama'ifa dan Abi As-Samal pada lafaz nunajjika dan khalfaka dalam Quran surat Yunus ayat 92, yakni dengan mengganti huruf jim pada kata nunajjika dengan ha, sehingga bacaannya menjadi nunahika. Sedangkan khalfaka dibaca khalafaka. Next. Nah, kemudian ada qiraat maudhu. Qiraat maudhu adalah qiraat yang diriwayatkan oleh seorang perawi tanpa memiliki asal-usul yang jelas. Dalam hal ini, Muhammad ibnu Ja'far al-Khuzai yang wafat pada tahun 408 Hijriah atau 1017 Masehi telah menghimpun beberapa qiraat yang dikategorikan sebagai qiraat maudhu. Salah satunya adalah pada Quran surat Fatir ayat 28. Nah, kemudian ada qiraat mudraj. Qiraat mudraj adalah bacaan yang disisipkan dalam Al-Quran oleh perawinya sebagai penafsiran. Contoh qiraat ini cukup banyak dijumpai dalam beberapa buku qiraat maupun kitab-kitab tafsir. Misalnya qiraat Ibnu Abbas pada Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Next. Nah, kemudian para ulama membagi qiraat berdasarkan kualifikasi kuantitas perawinya menjadi 3. Yang pertama ada qiraat sab'ah, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh 7 imam qiraat dengan masing-masing imam memiliki 2 orang perawi. 7 qiraat ini dihimpun dan dipopulerkan oleh Abu Bakar Ibnu Mujahid yang wafat pada tahun 324 Hijriah atau 938 Masehi. Salah seorang qadi Baghdad
untuk tujuan unifikasi bacaan Al-Quran oleh pemerintah dinasti Abbasiyah. Dalam menjalankan kebijakan ini, Ibnu Mujahid dibantu oleh para wazir, antara lain Ibnu Muqlah yang wafat pada tahun 329 Hijriah atau 946 Masehi, dan Ibnu Isa yang wafat pada tahun 335 Hijriah atau 946 Masehi. Kebijakan pembatasan ini di samping memenuhi kriteria yang lazim digunakan ketika Kebijakan pembatasan ini, di samping memenuhi kriteria yang lazim digunakan ketika itu dalam menghimpun dan penyaringan bacaan, yakni keselarasan dengan Rasul Mushaf Utsmani, bahasa Arab, dan tawatur, juga populer dan berlaku luas di wilayah Islam. Pada saat itu, sejak masa awal Islam hingga kini ada konsensus atau ijma bahwa 7 qiraat diakui mutawatir dalam proses transmisinya. Semula terjadi penolakan terhadap kebijakan ini seperti dilakukan oleh Al-Qurrab dan Ibnu Syanabuz. Next. Nah, yang kedua ada qiraat asyroh, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh 10 imam qiraat. Jumlah 10 tersebut terdiri dari qiraat sab'ah dan ditambah 3 qiraat lain. Kemudian yang ketiga ada qiraat arba'ah asyroh. Qiraat arba'ah asyroh ini adalah qiraat yang diriwayatkan oleh 14 imam qiraat. Nah, jumlah yang 14 itu terdiri dari qiraat asyroh ditambah 4 qiraat lainnya. Sekian materi dari saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ara yang sudah menyampaikan materi. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada yang mau bertanya silakan. Sebelumnya qiraat masyhur dan qiraat mutawatir itu kan sama-sama boleh dibaca dan sama-sama sahih. Nah, hanya saja qiraat qiraat masyhur itu jumlah rawinya tidak mencapai mutawatir. Nah, pertanyaan saya, berapa banyak rawi sehingga dikatakan mutawatir? Terima kasih. Apakah bisa dipahami pertanyaan saya? Suara aku jelas nggak sih? Ya, jelas, kami jelas. Ya, dapat dipahami pertanyaannya.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Miftah. Jadi pertanyaan itu batas minimal dikatakannya mutawatir itu berapa perawi gitu ya? Para ulama itu memang berbeda pendapat dalam hal ini. Tapi yang masyhur itu tuh adalah 10 orang perawi. Tapi yang jadi patokannya itu bukan jumlah berapa orang perawinya, tetapi yang jadi patokan itu tuh sehingga dikatakan tidak bisa berbohongnya tuh. Bisa dipahami nggak? Tadi yang jadi patokannya itu apa tadi? Tidak bisa berbohong apa? Gitu ya tadi. Ara tadi patokannya apa tadi? Maaf. Ya kalau saya gini, karena para ulama itu berbeda pendapat dalam jumlah. Jadi kalau misalnya kita mau ngelihat ke jumlah itu kan beda-beda pendapat. Nah, karena banyaknya perbedaan ini, jadi yang dijadiin patokan untuk menentukan mutawatirnya itu tuh adalah kemustahilan untuk berbohongnya tuh. Iya, iya. Insya Allah bisa dipahami. Terima kasih, Ara. Boleh nambah nggak yang tadi? Silakan Firda. Jadi sama yang tadi, siapa tadi yang jawab? Yang tadi udah dikatakan, yang jadi patokan itu kan tidak berbohong. Maksudnya, jadi yang pendapat itu, qiraat tersebut itu masyhur di kalangan ulama, di kalangan sahabat gitu. Jadi yang meriwayatkannya itu banyak. Jadi riwayat yang itu pendapatnya itu qiraat yang diriwayatkan itu masyhur di kalangan sahabat, bukan hanya dari 1 atau 2, 3 sahabat saja yang meriwayatkan, tapi sudah masyhur gitu. Berbeda dengan yang tingkat kedua, ahad, yang qiraat ahad itu masyhur. Qiraat masyhur itu mungkin misalkan qiraat mutawatir itu kemarin juga sudah disebutkan ya sama Ibu tuh 10 riwayat. Nah, kalau misalkan yang masyhur itu tidak sampai 10 seperti itu, kurang lebih. Terima kasih, Firda. Sama. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi ditutup aja. Halo? MC-nya mana? Ya, Ibu. Baik, Ya, tutup aja. terima kasih
Baik, terima kasih atas yang sudah bertanya. Mohon maaf atas penyampaian kami hari ini. Kami tutup presentasi pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mewakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya karena saya terlambat. Baik, terima kasih ya atas presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Hari ini kita membahas ilmu qiraat bagian kedua ya. Intinya adalah tentang bagaimana kualitas dan kuantitas qiraat gitu ya. Jadi dari sisi kualitas ya, kualitas qiraat apakah jadi untuk menentukan kualitas qiraat apakah dia sahih atau tidak, apakah dia benar-benar dari Rasul atau tidak, ini disepakati oleh para ulama sebagaimana ditetapkan oleh Syekh Al-Makki ya, di mana beliau menetapkan 3 parameter atau 3 syarat gitu ya. Apakah qiraat itu kualitasnya sahih atau tidak ya. Yang pertama saya baca berdasarkan urutan pentingnya ya, gitu, urutan pentingnya. Walaupun dari ketiga parameter ini semuanya sangat penting, tapi dari urutan pentingnya mana yang lebih penting. Nah, ini yang pertama sebetulnya harus sahih sanadnya, ya. Jadi yang pertama itu adalah harus sahih sanadnya. Jadi qiraat itu yang utama kita harus ngecek dulu ini sanadnya sahih atau tidak. Sanadnya nyambung atau tidak, mutasil atau tidak. Tentunya kalau kita menentukan kesahihan suatu sanad, kita bisa lihat juga dalam ilmu hadis ya, apa saja syaratnya sanad yang sahih. Gitu ya. Bahwa misalkan dia harus sanadnya harus mutasil atau nyambung ya dari satu perawi ke perawi lainnya. Ini sanad yang mutasil ini kan bisa dilihat dari misalkan tahun wafatnya gitu ya. Biasanya kita melihat sanad itu mutasil atau tidak, kita melihat ke kitab-kitab al-wafayat misalkan gitu ya. Kapan gurunya wafat, kapan muridnya wafat. Mungkin tidak mereka akan bertemu kan gitu. Mungkinkah mereka bertemu? Misalkan gurunya disebutkan dalam kitab tersebut wafat tahun 100 Hijriah misalkan gitu ya. Sedangkan muridnya wafat tahun 300 Hijriah. Nah, ini kan nggak mungkin gitu. Ya sampai 200 tahun kehidupannya kan nggak mungkin gitu ya. Ketika dia wafat umurnya udah berapa gitu. Dan itu kemungkinan-kemungkinan seperti itu yang bisa kita lihat ya. Ini kitab-kitabnya sudah banyak. Nanti biasanya teman-teman akan bahas lebih dalam lagi ya dalam ilmu hadis. Kemudian apakah si perawi tersebut sikoh atau tidak gitu ya, adil atau tidak, dhabit atau tidak. Nah, ini juga digunakan kriteria-kriteria kesahihan sanad ini digunakan juga dalam menentukan kesahihan dalam dalam qiraat gitu ya, dalam qiraat Al-Qur'an. Itu yang menurut saya urutan yang paling penting. Jadi kita harus melihat ini bacaan ini, qiraat ini apakah sanadnya sahih atau tidak gitu ya. Jadi ini yang sangat utama ya kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, apakah qiraat tersebut sesuai dengan salah satu rasm al-masahif al-Utsmaniyah. Nah, kita lebih kalau bahasa Indonesianya rasm mushaf Utsmani. Ini yang nanti mungkin akan berkaitan dengan sejarah perkembangan qiraat ya di pekan depan, akan erat kaitannya gitu. Kenapa dia harus sesuai dengan salah satu rasm
al-masahif al-Utsmaniyah. Ini bahasa ini harus dibiasakan teman-teman ya. Jadi kalau rasam mushaf Utsmani itu kan kesannya hanya satu aja mushafnya gitu ya. Tapi kalau mushaf Utsmani berarti mushafnya tidak satu. Kita akan lebih dalam lagi di pekan depan ya, ini dibahas. Jadi dia harus sesuai dengan salah satu rasam dalam al-masahif al-Utsmaniyah. Misalkan yang kemarin kita bahas ada wasari'u, kemudian ada lagi yang tidak pakai wawu dengan sari'u gitu ya. Walaupun ini berbeda, tapi karena al-masahif al-Utsmaniyah menuliskannya gitu kan di mushaf yang berbeda, maka ini disebut sesuai dengan rasam salah satu rasam al-masahif al-Utsmaniyah. Kemudian yang terakhir ini baru sesuai dengan kaidah nahwu atau tata bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui ya, ilmu nahwu ini kan baru berkembang, ya berkembangnya setelah turunnya Al-Qur'an gitu kan. Jadi ilmu nahwu itu muncul dari Al-Qur'an begitu. Ya. Ilmu nahwu itu muncul dari Al-Qur'an. Jadi bukan ilmu nahwunya dulu baru kemudian muncul Al-Qur'an dicocok-cocokin gitu ya dengan ilmu nahwu, tidak. Tapi justru ilmu nahwu ini turunnya dari Al-Qur'an, justru menyesuaikan dengan Al-Qur'an. Nanti mungkin ada hal-hal yang kadang-kadang dikira itu tidak sesuai dengan kaidah nahwu sehingga kemudian dipertanyakan gitu ya. Sehingga kemudian dipertanyakan apakah ini betul atau tidak ya? Kok dia menyalahi kaidah nahwu ya? Gitu. Jadi bukan ilmu nahwu, bukan Al-Qur'annya yang dicocokkan dengan ilmu nahwu gitu, tapi ilmu nahwu yang akan mencocokkan diri dengan Al-Qur'an, kan sebetulnya seperti itu. Nah, contoh misalkan ada di surah di juz 25 Asy-Syura ya kalau nggak salah. Ada ayat ini, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Teman-teman yang ini ya. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Nah, ini kalau teman-teman yang ahli nahwu, biasanya ini akan terjadi kekeliruan kalau baca. Wa min ayatihil jawaru. Ada yang baca begitu. Min ayatihil jawaru fil bahri kal a'lam. Wa min ayatihi itu kan khabar muqaddam ya. Al-jawar fil bahri kal a'lam itu mubtada muakhar. Nah, kalau teman-teman yang ahli nahwu itu kan pasti baca min ayatihil al-jawaru kan mubtada muakhar itu kan harus rafa, akhirnya baca wa min ayatihil jawaru fil bahri kal a'lam, padahal dalam mushaf yang kita baca wa min ayatihil jawari gitu. Kenapa jadi al-jawari gitu? Ya, padahal dia mubtada muakhar. Kenapa mubtada muakhar jadi majrur gitu kan? Nah, ini pasti akan menjadi pertanyaan untuk teman-teman yang ahli nahwu gitu. Dan ini pernah terjadi gitu ketika saya menjadi makmum sholat di masjid yang lumayan sangat dikenal lah, masjid besar ya. Seingat saya waktu itu di Masjid Gubah Mas. Nah, ini terjadi nih, imamnya baca wa min ayatihil jawaru. Ini menunjukkan bahwa imamnya memang ahli nahwu, tapi tidak menguasai ilmu qiraat, ilmu rasam Utsmani gitu ya. Kalau kita, nah ini kaidahnya nanti dengan kaidah rasam Utsmani. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa di situ sebetulnya al-jawari itu ada huruf yang dibuang, ada ya yang dibuang ya. Aslinya al-jawariyu. Al-jawariyu. Nah, sehingga karena ada ya yang dibuang, huruf ya itu kan tadinya dhammah al-jawariyu, nah, sebetulnya dia tetap rafa gitu ya, marfu. Nah, dia al-jawariyu ya-nya dibuang sehingga akhirnya hanya diambil ra-nya saja. Nah, ini yang kenapa ya-nya dibuang, ini adanya di ilmu rasam Utsmani gitu. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak tahu gitu. Jadi orang ahli nahwu kalau nggak belajar rasam Utsmani,
Ini akhirnya nanti akan menyalah-nyalahkan qiraat atau Al-Qur'an ya, bacaan Al-Qur'an itu. Ini semuanya nggak sesuai dengan kaidah nahwu gitu. Ya, padahal dia nggak belajar rasa mutmain gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan, menurut teman-teman ini kok nggak sesuai dengan kaidah nahwu, maka itu harus di cross check lagi ya, harus berarti ada kaitannya dengan ilmu lainnya gitu. Oke, ini 3 syarat yang sangat penting ya, 3 parameter yang menentukan apakah qiraat tersebut sahih atau tidak. Nah, kaidah ini juga dipopulerkan oleh Ibnul Jazari dalam Thayyibatun Nasyr. Oke. Kemudian ini saya kira sudah mafhum ya, ada qiraat sahihah, ada qiraat dhaifah gitu ya. Kalau sahihah itu ya sesuai dengan salah satu dengan syarat tadi ya. Kalau dhaifah tentunya tidak memenuhi salah satu dari 3 parameter tadi. Kemudian dari apa ya namanya, berdasarkan jumlah perawinya ini ada yang namanya tadi qiraat mutawatir, ada qiraat masyhur, ada qiraat ahad, dan syadz, maudhu', dan yang terakhir mudraj. Tadi sebetulnya lebih bagus lagi ya teman-teman tadi kalau dituliskan, kalau di sini pakai Indonesia mungkin agak kurang paham, kalau dituliskan pakai bahasa tulisan Arabnya mungkin lebih bagus ya. Oke, qiraat mutawatir ini qiraat yang direwayatkan sekelompok orang dari sekelompok orang yang tidak mungkin terjadi kebohongan. Kemarin saya rasa sudah saya jelaskan ya, bahwa setiap tobaqat, setiap tingkatannya itu apa namanya, diriwayatkan oleh orang banyak gitu ya, dan dia tidak mungkin sepakat untuk melakukan kebohongan gitu ya. Ini yang termasuk yang disepakati dalam qiraat mutawatir ini untuk saat ini adalah qiraat sab'ah ya, atau qiraatus sab'ah. Dan ini akan kita pelajari ya nanti ke depannya sampai semester 7 ini yang akan teman-teman pelajari. Itu qiraat sab'ah yang sudah digaransi ya, yang sudah digaransi kemutawatirannya. Lanjut qiraat masyhur. Nah, ini qiraat masyhur ini derajatnya tidak sampai mutawatir. Mungkin para perawinya tidak sebanyak yang mutawatir. Bisa jadi hanya 1 atau 2 orang ya di satu tobaqat, tapi dia masyhur gitu. Tapi dia sangat terkenal di kalangan para qori itu ya, para ahli qiraat ini sangat dikenal. Contoh misalkan ini di surah apa ya, surah Taubah. Di sini disebutkan apa ini? Farshul huruf dia Syatibi Ibnu Jazari, kayak ada ayatnya gini. Aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Ya. Siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Tahu ya? Kalau mau nulis pakai yang mana ya? Ada yang tahu nggak? Kok saya lupa ya? Kalau ini ngewarnain ya? Enggak. Saya lupa teman-teman ya. Oh, dari sini, sorry. Ternyata dari sini. Oke, aduh maaf ya, tulisannya jelek. Harusnya pakai note ya, yang ada pennya.
aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Ini yang mutawatir kita gitu ya, siqaya. Tulisannya begini sama ya. Siqayatal haji, kalau siqayatal haji wa imaratal. Nah, ini kalau kita baca yang masyhur, yang mutawatir itu kan apa namanya? Di sininya di atas qafnya ini panjang, kemudian di sini ada ya gitu ya. Imaratal di atas mimnya panjang gitu ya, ada fathah berdiri lah kalau mushaf Indonesia. Oke, tapi diingat dulu mushaf al-masahif al-Utsmaniyah ini tanpa titik ya. Tapi tulisannya begini. Nah, ada qiraat masyhur lainnya, siqayata itu dibaca dengan suqata. Tulisannya tetap sama begini, suqata, kemudian imarata dibaca amarota. Jadi aja'altum suqatal masjidil haram ya, wa amaratal masjidil haram gitu. Suqatal haji wa amarota. Nah, ini masyhur ini. Berarti nulisnya kan begini, suqata ini fathah, ini alif kecil berarti ya, ya-nya di sini suqata, dan ini dibaca amarota. Diingat tadi kalau yang mutawatir siqayata, aimarota, ya. Ini yang masyhur, suqata dan amarota. Ya, ini salah satu contoh yang qiraat masyhur. Nah, oke. Untuk yang mutawatir dan masyhur, ini kalau teman-teman baca dalam sholat, ini masih sah sholatnya ya. Jadi masih boleh dipakai dalam sholat. Oke, tapi dengan catatan ya harus sama ya. Gitu. Jangan hanya di satu ayat aja kita ngambil yang apa namanya, salah satu qiraat itu satu aja. Jadi kalau pakai salah satu qiraat ya harus semuanya lah ya gitu. Oke, ini contoh yang masyhur. Jadi untuk yang mutawatir dan masyhur ini boleh dipakai dalam sholat. Artinya kalau dipakai dalam sholat ini sholat kita masih sah gitu ya. Oke. Gimana cara nutupnya ya? Oke, selanjutnya qiraat ahad ini diriwayatkan seorang perawi atau lebih tidak mencapai masyhur dan mutawatir ya. Bisa jadi juga tidak sesuai dengan rasam mushaf Utsmani. Contoh misalkan muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan di surah Ar-Rahman ya. Muttaqiina ala rafrafin ya, rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Ini untuk rafrafin ada yang baca dengan rafarifa. Nah, tulisannya begini ya. Abqariyyin dibaca abaqariyah. Ini supaya teman-teman contohnya lengkap ya. Jadi apa tadi? Ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Nah, yang qiraat ahad ini ada rafarifa wa abaqariyah. Ya. Oke, ini contoh yang ahad. Kemudian yang syadz ini kualitas sanadnya tidak sahih. Ya, di sini misalkan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin dibaca dengan Malaka Yaumaddin. Ya. Malaka Yaumaddin. Ini syadz. Atau di sini fal yauma nunajjika. Ya. Fal yauma nunajjika dibaca dengan nunahhika. Nunahhika. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Khalfaka-nya dibaca dengan khalafaka. Gitu. Ya, jadi beda, yang ini ganti huruf, nunajjika dibaca nunahhika, yang ini khalfaka dibaca khalafaka. Jadi lam yang sukun dibaca dengan fathah. Ini qiraat syadz.
Ya, ini qiraat syadz. Salah satu contohnya. Kemudian yang kelima, qiraat maudhu' ini diriwayatkan perawi tanpa ada asal-usulnya. Ya. Contoh qiraat maudhu' ini dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya. Harusnya kan innama yakhsyallaha ini harusnya fathah ya, min ibadihil ulama'u. Ya, harusnya begini ya, ulama'u. Oke, ini yang sahih begini ya, yang mutawatir begini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya, oke, ini hamzah ya, ini di atas hamzah. Dhamma. Nah, untuk yang maudhu' ini ada yang baca innama yakhsyallahu. Nah, ini yang maudhu'. Yakhsyallahu min ibadihil ulama'a. Ini maudhu'. Yakhsyallahu min ibadihil ulama'a. Ini jadi kebalik maknanya. Harusnya kan yang takut kepada Allah itu adalah para ulama gitu ya, ulama. Kalau di sini enggak. Jadi kebalikannya. Gitu ya. Jadi Allah yang takut pada ulama. Ya, jadi ini akan fatal ya. Ini namanya qiraat maudhu', ini qiraat yang dibuat-buat. Oke, sedangkan yang terakhir qiraat mudraj, yaitu bacaan yang disisipkan dalam Al-Qur'an ya, sebagai penafsiran. Sebetulnya dia sebagai penafsiran, namun karena terdapat dalam mushaf yang dimiliki oleh para sahabat, misalkan dimiliki oleh sahabat Ibnu Abbas ya. Ini sehingga akhirnya ada yang menganggap bahwa ini bagian dari bacaan Al-Quran itu sendiri, padahal dia hanya sebagai penjelas saja gitu ya dalam penafsiran. Contoh misalkan, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Surah Al-Baqarah ya. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Harusnya kan lanjut fa idza afadtum min 'arafat, kan harusnya gitu. Tapi di situ ada antabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil haji. Nah, ada tambahannya. Fi mawasimil haji. Itu ya. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil haji. Baru faida afadtum min arafat. Jadi fi mawasimil haji ini adalah sisipan, sebetulnya hanya sebagai penjelas saja dari lafaz sebelumnya gitu ya, dari penjelas dari laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, dijelaskan ada tambahnya fi mawasimil haji. Ini bukan bagian dari Al-Qur'an ya, tapi dia hanya sebagai penjelas saja. Namun ada sebagian orang yang dikira itu sebagai bagian dari qiraat. Ya, ini namanya qiraat mudraj. Nah, untuk 4 terakhir ini, ahad, syadz, maudhu' dan mudraj, ini kalau dibaca oleh teman-teman dalam sholat ini, sholatnya tidak sah. Ya, artinya apa? Yang 4 ini tidak boleh diamalkan bacaannya. Untuk dipelajari silahkan, ya, bahwa ini kan sekarang juga lagi banyak juga orang yang meneliti tentang qiraat syadz misalkan gitu ya. Nah, ini silahkan saja kalau mau diteliti silahkan, tapi tidak boleh meyakini bahwa dia mutawatir gitu ya. Jadi hanya sebagai pembelajaran aja tapi tidak boleh diamalkan. Oke. Yang terakhir adalah kualifikasi berdasarkan kuantitas perawi. Artinya perawi dari imam qiraatnya ya. Oke, perawi dari imam qiraatnya. Jadi ada yang namanya qiraatus sab', atau kita jadi apa ya namanya, terkenalnya jadi qiraat sab'ah gitu ya. Kemudian qiraat asyar ya, kemudian qiraat arba' asyar. Ya, qiraah sab'ah, qiraah asyarah dan qiraah arba' asyar. Untuk qiraah sab'ah nanti mungkin di 2 pekan lagi ya akan dibahas oleh pemateri yang terakhir. Siapa saja sih nama-nama imam qiraatnya.
Jadi qiraat sab'ah ini dipopulerkan oleh Ibnu Mujahid, ya, oleh Ibnu Mujahid pada masa dinasti Abbasiyah, sebetulnya untuk menyatukan bacaan pada saat itu karena sudah semakin banyak qiraat-qiraat yang tidak sahih. Walaupun ini kemudian banyak pro dan kontra, ya. Namun sampai saat ini qiraat sab'ah inilah yang dianggap mutawatir, gitu ya, yang dianggap mutawatir dan disepakati oleh para ulama sebagai qiraat yang mutawatir. Oke, kemudian siapa saja? Ada Imam Nafi', bisa dilihat nanti di buku ya, untuk yang sejarah perkembangan bagian kedua. Ya, di bagian akhirnya itu nanti bisa dicek sama teman-teman ya. Ada Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Itu nanti harus dihafal teman-teman ya, dengan para perawinya ya. Jadi satu orang imam punya 2 perawi. Sedangkan qiraat asyarah ini adalah 10 imam qiraat. Jadi 7 qiraat sab'ah tadi, yang 7-nya qiraat sab'ah, kemudian ditambahkan dengan 3 imam qiraat lagi. Nah, jadi kalau ditambahkan 3 lagi namanya menjadi qiraat 10. Ya, yang 3-nya siapa saja? Ya. Ada Abu Ja'far, kemudian tulis saja ya. Jadi yang ke-8-nya Abu Ja'far, yang ke-8, yang ke-9-nya Yakub. Sorry. Yang ke-9 Yakub, ini dari Basrah ya, Abu Ja'far dari Madinah. Kemudian yang ke-10-nya ada Khalaf. Khalaf ini kalau dalam qiraat 7, ya, qiraat sab'ah, dia menjadi perawi dari Imam Hamzah. Jadi nanti akan ada orang-orang yang sama, jadi satu orang yang sama bisa jadi punya bacaan yang berbeda gitu, mempopulerkan bacaan yang berbeda. Oke, kemudian untuk qiraat arba'asyrah yang 14, jadi yang ke-11-nya ini adalah Ibnu Muhaysin. Ini Ibnu Muhaysin. Kemudian yang ke-12-nya Yahya. Yahya Al-Yazidi. Sorry ya, tulisannya jelek. Al-Yazidi. 13-nya di sini aja. 13. Ini Hasan Al-Basri. Dan yang terakhir ke-14 adalah Al-A'mash. Jadi ini jumlahnya 14 ya. Oke. Yang qiraat sab'ah silahkan dicek di lembaran qiraat sejarah perkembangan bagian kedua. Kemudian qiraat 10 ini Abu Ja'far, 7 qiraat sab'ah tadi ditambah Abu Ja'far, Yakub, dan Khalaf. Untuk yang 14, 10 ini ditambah 4 gitu ya. Yani Ibnu Muhaysin, Yahya Al-Yazidi, Hasan Al-Basri, dan Al-A'mash. Baik, untuk penjelasannya mungkin sampai situ. Ada yang ditanyakan? Hari ini hadir semua nggak ya? Iya, Ustazah. Tadi sempat sampai 52 ya, saya lihat. Berarti 51. Hadir semua berarti ya? Insya Allah. Ya, Ustazah. Hadir semua. Baik. Sudah lewat banyak nih ya. Mohon maaf ini sebelumnya ya. Saya kira cukup ya teman-teman ya. Oke. Sampai ketemu insya Allah pekan depan. Ini sudah ditulis? Sudah, Ustazah. Jangan sampai nanti nyari-nyari lagi ya. Nyarinya susah ini ya.
Nanti teman-teman nyarinya susah. Oke. Nah, ini sudah sampai 52, berarti lengkap ya. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah mudah-mudahan pekan depan kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman. Terima kasih sudah. Terima kasih Ustazah.